Cintaku kepadamu takkan pernah berpaling dari dirimu. Ayo, cepat tunjukkan. Di mana Genjo? Sudah aku katakan, aku tidak tahu di mana Genjo. Kurang ajar. Kalau kau tetap bungkam, gadis itu sebagai gantinya. Biar aku yang menghadapinya, Indajil. Silakan Ustaz Dursila. Singa hitam, percuma kita buang-buang tenaga. Lebih baik kita habisi saja dia. Nenek bilang ayo. Jangan lari kau. Tunggu. Aku tahu di mana Genjo. Bohong. Jangan sakiti dia. Dia tidak tahu apa-apa. Kita tinggalkan mereka. Kembali ke markas. Jangan. Sabar. Kau perlu pengobatan.
Pulau ini dulunya begitu tenang dan tentram. Tapi kini tidak lagi. Sejak kedatangan pendekar biadab berilmu tinggi itu, kedamaian hanya tinggal sebagai harapan. Orang-orang tadi maksudmu? Siapa mereka? Anak buah tangan besi, Bisa Dursila, Singa Hitam, dan Nenek Nilam. Dan gadis yang mereka bawa itu adalah Sri, sahabat akrabku. Ada masalah apa sebenarnya? Harta karun. Dulu pulau ini menjadi markas komplotan bajak laut. Mereka binasa karena perang. Tapi harta mereka masih tersimpan. Belum ada yang berhasil mendapatkannya. Karena peta itu dibawa Genjo. Apa kamu mencari peta harta karun itu? Tidak. Perahuku terdampar karena badai semalam. Aku sedang mencari seseorang. Siapa? Lelaki yang selalu berkata, "Aku harus pergi." Tetapi percayalah, cintaku tak pernah berpaling darimu. Laki-laki yang punya arti khusus bagimu. Bagaimana dengan Sri? Mereka akan membunuhnya. Hampir setiap malam, perempuan-perempuan diculik, disiksa, lalu digantung. Untuk dijadikan teror, agar kami memberitahu di mana Genjo berada. Dan Genjo? Di mana dia sekarang? Itulah persoalannya. Dia hilang entah kemana. Yang penting bagi kami, pulau ini kembali tentram dan damai. Sampai lupa mengucapkan terima kasih. Namaku Ambar, kamu? Walet Merah. Menurut perkiraanmu, mereka sudah membunuh Sri. Mungkin tidak secepat itu. Kalau begitu, kita harus segera menolongnya. Siapa tiang gantungan itu? Tempat penggantungan sudah siap. Nanti saja. Kita tunggu perintah selanjutnya dari tangan besi. Keparat. Rupanya Sri yang mau digantung. Kurang ajar. Siapa dia? Tinggalkan tempat ini. Ambar, cepat bawa temanmu pergi dari sini. Ambar, cepat.
Itu dia setangan besi. Cepat bawa Sri, biar aku yang menghadang mereka. Putri, cepat tarik. Ayo. Singa hitam. Gantung dia sebagai penggantinya. Tunggu. Maaf, Tan Besi. Aku punya firasat lain. Ilmunya cukup tangguh. Siapa tahu justru dia mau menyembunyikan Genjo. Sejak tadi kamu mengawasi diriku. Aku tidak bisa tidur, Kakang Panji. Bayanganmu telah membuatku begitu gelisah. Belum pernah aku rasakan cinta sebesar ini. Jaga dirimu. Apakah bagimu aku tidak cukup menarik? Kamu muridku. Ini bisa menjadi aib berkepanjangan. Siapa yang melarang guru bercinta dengan muridnya? Ayolah, Kakang Panji. Jangan. Jangan, Nursia. Ayolah, Kakang. Jangan lakukan. Jangan. Ingat, kamu ini anak Matsapati. Sepantasnya lah menjaga harga diri. Setidaknya demi kehormatan ayahmu. Apa bedanya? Cinta merasuk siapa saja yang dikehendaki. Maaf, bukan maksudku untuk menyakiti hatimu. Keparat, jangan menyesal, Panji. Tampaknya Genjo tidak mungkin berada di sekitar pantai Matsapati. Terlalu terbuka sebagai tempat persembunyian. Gemah, kalau begitu, alihkan saja pencarian ke seluruh hutan.
di pulau ini. Ayah. Ampuni aku, Ayah. Ampuni. Ada apa ini? Ada apa? Tolonglah aku, Ayah. Tolonglah. Aku tak sudi. Aku tak sudi, Ayah. Aku malu. Tolonglah, Ayah. Ampuni aku. Iya, kenapa? Hah? Balaskan, Ayah. Aku telah diperkosa Panji Tengkorak. Hah? Iya, Dok. Gemang, Ya, Matsapati. cari Panji Tengkorak. Suruh menghadap malam ini juga. Baik. Guru. Ada apa? Maaf, Guru. Guru dipanggil Matsapati sekarang juga. Penting. Penting sekali. Ada apa, Matsapati? Jangan berlagak bodoh. Kau telah menyalahgunakan kepercayaan kami. Apa maksudmu? Tindakanmu terhadap Nursia telah membuat aib terhadap keluarga Matsapati. Den. Maaf, Den. Itu tadi sebenarnya bukan salah Panji Tengkorak, Den. Maksudmu? Sebenarnya Nursia yang memaksa, tapi tak ditanggapi Panji Tengkorak. Itu sebabnya ia menyebar fitnah untuk menutupi rasa malunya. Kamu yakin? Kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa gunanya bohong? Bodoh, kenapa nggak bilang dari tadi? Bagaimana mungkin? Aku takut. Nursia akan anak pimpinan kita. Siapa yang berani menentang Masapati? Terima kasih atas keteranganmu. Tapi ingat, demi keselamatanmu, jangan bilang hal ini pada siapapun juga. Ingat baik-baik Jagawarsa. Baik. Untung aku orang yang pandai menyimpan rahasia. Sekarang sudah malam, tidur. Aku ajukan tawaran buatmu. Tawaran apa yang kau ajukan padaku? Baiklah. Aku tahu kalian mencari peta harta karun. Sempat aku menimbang-nimbang, akan jadi sangat sedikit kalau harta itu dibagi banyak orang. Kalau saja kamu mau, ku ajak kerjasama. Jadi benar kamu tahu di mana peta itu berada? Lantas, di mana Gejo kamu sembunyikan? Kalaupun aku tidak tahu, kita bisa sama-sama mencarinya. Lantas, bagaimana dengan tangan besi?
kita harus berani mengambil sikap. Hanya kutawarkan kerjasama padamu. Kamu tahu maksudku? Kita berdua punya kesempatan untuk meninggalkan pulau terkutuk ini. Aku tidak setolol yang kau sangka. Mengerti? Siapa namamu? Tak perlu basa-basi. Takkan ada gunanya. Bagus, bagus. Sikap terus terangmu lebih memudahkan pekerjaan. Kalau begitu, aku bisa langsung pada pokok persoalan. Di mana Genjo? Di mana Genjo? Bukan urusanmu. Tunggu tangan besi. Kami masih sedikit bersabar. Kalau kau ingin bebas, tunjukkan di mana Genjo. Bunuh saja aku. Dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Perempuan tengik. Serahkan dia pada Indah Anjil. Bius. Ayo jalan. Usaha yang sia-sia, tetapi tindakan yang patut dipuji. Kamu tetap bersikeras tutup mulut. Tahu sendiri, mereka biadab-biadab yang serakah. Terus terang saja, aku sendiri mulai muak berurusan dengan mereka. Kuajukan tawaran yang lebih menguntungkan padamu. Harta karun cukup banyak untuk kita bagi berdua. Atau apa salahnya kalau kita membangun rumah tangga yang sangat bahagia? Aku tahu maksudmu. Lepaskan dulu borgolku, biar aku lebih leluasa melayanimu. Selalu kupertimbangkan kalau ada tawaran yang menguntungkan. Impianku selama ini, orang boleh bilang aku ini dukun bejat. Tapi sebejat-bejatnya orang, aku juga mendambakan kehidupan yang tenang dan damai. Punya istri cantik, harta pun melimpah ruah. Kurang ajar. Lebih baik kita bergabung saja. Kita akan memperoleh segalanya. Bagaimana?
Juragan Tangan Besi, tawanan kita telah melarikan diri dan dibantu oleh pendekar yang berilmu tinggi. Dan Dukun Indajil pun tewas terbunuh. Goblok! Tangkap mereka! Baik, Juragan. Sabatan besi, pandai-pandailah menghemat tenaga. Sabar. Sabar ada batasnya. Kini saatnya untuk mengumatkan Matsapati. Matsapati soal kecil. Tetapi, belum saatnya kita membinasakan mereka. Kita justru akan lebih sulit untuk melacak Genjo. Singa Hitam, cari perempuan sebanyak mungkin dan gantung satu persatu. Baik, Tangan Besi. Kita butuh lebih banyak lagi prajurit untuk mencari Genjo. Alihkan pencarian. Lacak sampai ke hutan. Jangan sampai gagal lagi. Baik, Tan Besi. Waktunya Genjo. Sekarang keluarlah. Kau boleh pergi sekarang. Tapi Tangan Besi akan mencabik-cabik tubuhku sampai lumat. Itu urusanku. Ada apa sebenarnya? Telah berbulan-bulan kau melindungiku. Tapi Sekarang pergilah. Kakang Panji, begitu lama aku mencarimu. Minum. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Bandel. Daerah ini tak bisa dianggap main-main. Seluruh pendekar pilih tanding berkumpul di sini. Aku terdampar. Tapi apa pedulimu? Kamu sendiri berkeliaran di pulau ini. Telah kusiapkan ramuan obat dan makanan untuk 3 hari. Mau kemana lagi? Keterlaluan. Begitu lama aku mencarimu. Dan kini Aku harus pergi. Tapi percayalah, cintaku tak akan pernah berpaling dari dirimu. aku ikut. Aku ikut.
Iya, Genjo. Bukan. Oh, ini yang namanya Genjo. Memangnya kalian mau apa? Kami sudah lama mencarimu. Ayo ikut kami menghadap tangan besi. Tangan besi. Ayo cepat. Kalau ingin jiwamu selamat. Jangan-jangan cuma gertak saja. Coba. Tengkorak. Kurang ajar kamu. Tengkorak. Tolong. Genjo. 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 Gawat. Jangan-jangan pantatku kelihatan. Geser. Ayo kita pulang, Jo. Jangan takut. Kami di pihak yang sama. Kami adalah pengikut Majapahit. Kami sedang menyusun kekuatan untuk menghadapi tangan besi. Mari ikut, Jo. Majapahit, ini walet merah yang saya ceritakan kemarin. Silakan duduk. Terima kasih. Kau telah menolong Sri dan Ambar. Aku yakin kau dapat dipercaya. Dan sekarang kau boleh bergabung dengan kami. Terima kasih atas kepercayaanmu, Majapahit. Ambar, bawa walet merah ke rumahmu. Biar dia istirahat. Baik, Majapahit. Ayo, walet. Silakan. Genjo datang! Wah, Genjo! Aduh, dari mana saja, Genjo? Hebat kamu ya, sudah kaya kamu ya. Genjo. Dari mana saja, Jo? Waduh, sekarang sudah hebat ya, Jo? Wah, Siapa yang tidak kenal Genjo, ya enggak? ya, Jo sama saya. Genjo kan? Aduh, Genjo. Genjo. Aku makin gemuk saja sekarang, Jo. Genjo. Waduh, hidupnya enak ya, Jo? Genjo. Aduh, Genjo. Genjo. Ayo, mari naik. Ayo, Jo. Ayo naik Jo. Udah, naik sana, Jo. Ayo. Ayo.
mana saja kamu, Jo? Saya disikap dengan orang yang bertopeng. Orang bertopeng? Iya, Lantas? baru sekarang ini saya bebas. Kalau begitu, kita bicarakan saja di dalam ya. Ya, Yuk. Den. Untuk sementara, Genjo sudah kusembunyikan di tempat yang aman demi keselamatannya. Ya, juga demi keselamatan kita bersama. Akan tetapi, aku yakin tidak akan berlangsung lama. Sebentar lagi, tangan besi pasti tahu Genjo ada di tangan kita. Kalau mereka menyerang, Apa tidak ada cara lain untuk mengimbanginya? ada peningkar tangguh yang bisa diharapkan bantuannya. Sebagai muridnya, kujamin ketinggian ilmunya. Panji Tengkorak. Hati-hati kalau bicara. Panji Tengkorak itu telah menebar aib di kampung kita. Hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh. Apalagi masalah Nursia. Kukira itu hanya salah paham belaka. Karena sebenarnya bukan Panji Tengkorak yang memperkosa Nursia, tapi justru sebaliknya. Lancang sekali mulutmu. Aku tentu tidak akan berani berbicara kalau tidak ada saksi hidup. Kebenaran bisa ditelusuri. Apa perlu kuhadapkan saksi itu? Nursia, aku ingin dengar sendiri dari mulutmu. Maafkan aku, Ayah. Kalau begitu kau mengarang ya? Hah? Kurang ajar. Baiklah. Kalau begitu, sekarang akan kutemui Panji Tengkorak untuk minta maaf dan sekaligus minta bantuannya. Benjo? Benjo? Bangun, Jo. Maaf, Den. Ada apa malam-malam begini? Saya juga mohon maaf karena terpaksa membangunkanmu, Jo. Karena keadaan jadi gawat. Di antara kita ternyata ada yang berkhianat, Jo. Kita harus segera menemukan harta karun itu. Kalau perlu, malam ini juga. Bagaimana, Jo? Masih banyak waktu. Tapi, jangan kemana-mana, Jo, ya. Di saat seperti ini, kita tidak tahu siapa yang harus dipercaya, Jo. Saya ingatkan, Jo. Hati-hati terhadap si Gemah. Dia licik seperti ular.
Kenapa kau kemari, Nursia? Apakah ayah belum mengatakannya? Ada yang ingin kubicarakan. Kita akan kawin, Genjo. Sudah begitu lama aku kesepian. Kita akan membina rumah tangga yang bahagia. Kan ku tata taman depan rumah untuk anak-anak kita yang manis dan lucu bermain dengan riangnya. Orang pingsan? Enggak, Kang. Hah? Ayo coba lihat, Kang. Ya, hati-hati. Ayo, Kang. Aduh. Wah, Gusti Masapati meninggal. Hah? Masapati toh. Waduh, cepet lapor. Lapor sama Den Nursia. Cepet. Iya. Kalau begitu, ayo kita angkat. Gusti Masapati meninggal. Di mana sekarang? Di sana. Ayo, ayo. Ayo, bantu cepat ya. Ayo, cepat. Ayo. Cepet, Den. Ayah! Ayah! Hati-hati, Mbak. Awas. Ayo dibantu yang kecil itu. Tahan di belakang. Gema, coba lihat. Siapa tahu ada tanda dari pelaku pembunuh. Panji Tengkorak. Sudah gamblang. Panji Tengkorak ingin balas dendam. Apapun alasannya, dia sudah berani melawan kita. Cari Panji Tengkorak. Biar aku yang mencarinya. Bisa kupahami perasaanmu, Nursia. Tapi jangan biarkan kesedihanmu berlarut-larut. Pasti akan kubalaskan luka hatimu. Benarkah ucapanmu itu, Gema? Kini, aku pelindungmu. Menjadi tempatmu mengadu. Memang sangat berat memikul tanggung jawab yang ditinggalkan ayahmu padamu.
juga pada cita-cita kita bersama untuk mengembalikan pulau ini menjadi aman dan tenteram. Untuk itulah aku perlu dukunganmu sepenuhnya. Yang penting sekarang kita harus bisa menemukan di mana Ginju disembunyikan ayahmu. Semua ini demi keselamatan kita berdua. Sewaktu-waktu tangan besi bisa saja datang menyerang. Kalian tunggu di sini. Aku akan melapor. Cepat pergi. Tak kusangka kau telah mencampuri urusan kami. Sepak terjang kalian sudah melampaui batas. Hah? Mana tangan besi? Di tanggalan. Rupanya ilmumu sudah cukup tinggi. Hentikan semua perbuatanmu dan tinggalkan segera pulau ini. Kang Panji? Kang? Kusangka sekarang kamu sudah berubah menjadi seorang pengecut. Jangan berlagak sok pahlawan kalau tak tahu duduk persoalannya. Pukulan di dada mayat
Jelas-jelas pukulanmu. Justru disitulah masalahnya. Aku tak punya niat untuk membunuh Matsapati. Sejak semula aku sudah merasa curiga ada yang tak beres pada anak buah Matsapati. Untuk itulah Kenjo sembunyikan. Tak ada cara lain untuk menyingkap mana yang benar, mana yang buruk. Titik persoalannya mulai menjadi jelas. Tapi sayangnya agak terlambat. Ada yang meleset dari perhitungan. Tangan besi ternyata mempunyai ilmu tapa brata yang tak mungkin dilawan laki-laki. Untuk itulah aku harus melatihmu ilmu serap raga. Tak ada waktu lagi. Sebentar lagi tangan besi dan para pengikutnya akan menyerang perkemahan Matsapati. Mereka akan binasa. Waktu sudah mendesak. Terlambat sedikit saja, anak buah Matsapati akan habis binasa. Tangan besi. Ternyata Genjo sudah berada di perkampungan Masyapati. Bagus. Kerahkan semua anak buah. Kita hancur leburkan perkampungan Matsapati. Baik. Aku perlu pertolonganmu, Kenjo. Demi keselamatan kita semua. Demi mengembalikan pulau ini menjadi aman dan tenteram. Hanya engkaulah satu-satunya tempat bergantung, Kenjo. Di mana kau simpan peta itu? Sudah kubakar. Sayang sekali. Padahal dengan harta karun itu, rakyat di pulau ini bisa makmur. Kita bisa mewujudkan kembali ketentraman yang kita cita-citakan bersama. Tapi aku sudah menghafalnya. Bagus, Kenjo. Benar-benar kuharapkan kerjasamamu. Toh ini bukan untuk kepentinganku sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Sebaiknya kita ambil harta itu sebelum tangan besi mendahuluinya. Tidak. Dasar keras kepala. Itu sama saja membiarkan orang-orang tak berdosa mati terbunuh. Aku terima tawaranmu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, Jo? Nursia harus ikut. Sudah tentu, sudah tentu. Sebaiknya sekarang kamu berkemas. Biarlah Nursia aku yang memanggilnya. Ya, Jo? Oi, si tangan besi datang! Oi, si tangan besi datang! Kumpul! Si tangan besi datang! Sini. Oi! Si tangan besi datang! Kumpul! Tangan besi datang! Si tangan besi datang! Oi! Si tangan besi datang! Ayo! Kumpul! Si tangan besi datang! Ayo, kita kumpul! Ayo, kumpul! Akan habis dibakar. Untuk itulah kita harus mendapatkan harta karun itu, Kenjo. Iya, tapi kita harus menolongnya. Sudahlah, Jo. Lebih baik kita dapatkan dulu harta itu. Ya, yuk. Berangkat. Ayo, Mbak.
Hantu. Jangan-jangan ini firasat. Sebaiknya aku pergi saja. Kinju, Gemah, sebelum orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjarahnya. Kini saat yang paling tepat bagi kalian untuk mengambil harta itu. Ingat, harta itu adalah milik penduduk di pulau ini. Dan hanya kalian berdualah yang berhak mewakilinya. Den Gemah. Ada apa, Jo? Maaf, Den. Aden tadi... Den, kita harus cepat-cepat berangkat, Den. Tempatnya tidak jauh dari sini, Den. Iya, Jo. Sebaiknya kita berangkat berdua. Biar Nursiah istirahat dulu di sini. Ya, Jo. Ayo, Jo. Ayo. Iya aja. Nah, tidak salah lagi. Itu dia tandanya. Benar, Jo. Benar, Den. Benar, Den. 2 rumpun bambu. Kamu masih ingat ukuran tempatnya, Jo? Masih, Den, masih. Nah, lakukan. Baik, Den. Satu, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar, Den. Kau yakin, Jo? Iya. Jo, minggir.
Nursia. Guru, Bangunlah, Sia. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan di balik kematian ayahmu. Kau tahu siapa yang melakukannya? Kau lupa. Cuma kau dan Gemai mewarisi pukulan panci tengkorak. Gemah. Gemah. Gemah! Jangan, Den. Ampun, Den. Ampun, Den. Nursia, Pengkhianat. Rupanya kau yang membunuh ayahku. Dan sekarang, kau juga akan membunuh Genjo. bukan hanya ayahmu saja, dan Genjo pun akan kubunuh. Kau pun juga harus aku singkirkan, Nursia. Biadab. Tunggu, Nenek Nilam. Biarkan Nursia sendiri yang membalaskan kematian ayahnya. Dan ingat, tujuan utama kita adalah harta. Nursia. Guru. Bagus, bagus. Kalian telah melakukan tugas dengan baik. Cepat gali harta itu sampai dapat. Harta itu adalah milik orang yang pertama menemukannya. Berarti kamilah yang lebih berhak memilikinya. Bukankah begitu, Singa Hitam? Benar, Nenek Nila. Keparat. Rupanya kalian bersekongkol. Kita lumatkan saja mereka.
Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenjo, gara-gara kau menghilang begitu lama, akibatnya seisi pulau ini menjadi kacau. Saya disikap oleh orang bertopeng. Jadi saya tidak bisa kemana-mana, Mbar. Orang bertopeng? Iya. Siapa ya? Itu dia. Jadi, selama ini orang bertopeng itu Kang Panji. Kang Panji, Ambar. Kami mengucapkan terima kasih. Bawalah harta karun itu, daripada di sini menjadi sumber malapetaka. Lupakanlah, gunakanlah harta itu untuk pembangunan pulau ini. Kang Panji sendiri mau kemana? Aku tidak kemana-mana. Aku akan selalu mendampingimu.